Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa tidak ada orang yang beriman yang tidak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya memakmurkan masjid. Jadi kalau orang yang sudah tidak memakmurkan masjid, ditanyakan keimanannya. Maka Nabi tegas mengatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Perbedaan orang mukmin dan kafir tarkus shalah, yang meninggalkan salat. Dan ulaika humul mu'minuna haqqan, orang-orang yang mukmin yang hak, yang benar, yang sesungguhnya alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pentingnya masjid untuk kemudian apa? Melaksanakan azan. Kebanyakan masjid baru meneriakan azan, belum melaksanakan azan. Apa makna melaksanakan azan? Kata guru kita, melaksanakan azan itu memobilisasi, mengajak, mendorong jamaah untuk mau sholat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanamkan kecintaan dia kepada masjid. Tanamkan cita-citanya untuk menjadi takmir masjid, menjadi dokter sampingan. Tugas utamanya mengurus masjid. Menjadi karyawan sampingan. Tugas utamanya memakmurkan masjid. Tanamkan kecintaan dalam hatinya untuk dekat dengan masjid. Dan Nabi mengatakan dalam sekalian, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti pada hari kiamat jemaah sekalian ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Yang ketiga itu apa? Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya syababun nasya'u bi ibadatillah, pemuda, anak yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya selalu terpaut dengan Alhamdulillahil qadir innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsun rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempermudah langkah-langkah kaki kita dari rumah-rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melaksanakan ketaatannya, dalam rangka menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah orang-orang mukmin yang hak. Karena tanda-tandanya orang mukmin yang hak itu kan alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang mendirikan sholat, dengan sedekahnya, kemudian apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang mukmin yang hak, yang benar. Jadi kita pada pagi hari ini sholat subuh, Nabi SAW mengatakan man shallal bardain dakhala jannah. Barang siapa yang sholat bardain, dua dingin maksudnya dua waktu dingin, waktu subuh dan
syurga. Waktu kita syukuri jamaah sekalian, dan pagi hari jamaah sekalian selalu saya sampaikan bahwa Nabi SAW berdoa 1400 tahun yang lalu mengatakan bahwa Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Maka ketika kita mengawali pagi kita dengan ketaatan, maka sesungguhnya kita mengawali dengan keberkahan. Dan kita semua sepakat ya masalah keberkahan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Semoga sampai nanti kita menutup mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempermudah kita dalam kebaikan dan senantiasa memberikan kepada kita lapis-lapis keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, artinya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, wa aqamas shalah wa ataz zakah, mereka yang salat, mereka yang menunaikan zakat mereka, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin, maka orang-orang itu adalah yang diharapkan untuk mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita Kiai Haji Muhammad Jazir ASP pernah mengatakan bahwa kebanyakan ya, masjid-masjid hanya sekedar meneriakkan azan. Ya. Dan ini sebelum kita masuk ini menjadi tanda ya. Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa tidak ada orang yang beriman yang tidak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau orang itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya apa? Dia memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya memakmurkan masjid. Jadi kalau orang yang sudah tak memakmurkan masjid, perlu ditanyakan keimanannya. Perlu ditanya keimanannya. Dan orang yang memakmurkan masjid apa? Mereka yang beriman kepada Allah dan melaksanakan salat. Maka Nabi tegas mengatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Perbedaan orang mukmin dan kafir tarkus shalah, yang meninggalkan salat. Maka perlu kita waspadai jemaah sekalian. Kayak saya di awal tadi mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, orang-orang mukmin yang hak, yang benar, yang sesungguhnya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat ini juga guru kita mengatakan bahwa pentingnya masjid untuk kemudian apa? Melaksanakan azan. Kebanyakan masjid baru meneriakan azan, belum melaksanakan azan. Apa makna melaksanakan azan? Kata guru kita, melaksanakan azan yaitu memobilisasi, mengajak, mendorong jamaah untuk mau sholat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di masjid kita ini, masjid Jawa Barat ini membuat ya terobosan-terobosan untuk kemudian apa? Mengajak jamaah untuk datang ke masjid. Bahkan dulu pernah dibuat undangan sholat subuh berjamaah seperti undangan walimah. Sampai seperti itu. Dibuat kegiatan-kegiatan taklim, kemudian ada makan-makannya, ya, ada hadiah-hadiah bagi adik-adik yang mau datang ke masjid. Kita buat terobosan. Itu yang disebut dengan melaksanakan azan. Maka ini tugasnya para takmir masjid, DKM masjid. Ayo laksanakan azan. Jangan hanya sekedar meneriakkan azan. Kalau meneriakkan azan, insya Allah semua masjid meneriakkan azan. Tapi melaksanakan azan, ya,
Yang kedua, mereka yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melaksanakan sholat, dan yang kedua menunaikan zakat. Maka tugas takmir yang kedua apa aja mas kalian? Membuat jamaah bersedekah, ya, membuat jamaah mau berzakat di masjid. Masjid membuat program-program, ya, kegiatan-kegiatan santunan bagi orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda yang tidak terurus dan sebagainya. Buat program-program agar jamaah mau bersedekah, agar jamaah mau berzakat di masjid. Yang selanjutnya, mereka yang mengamalkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian, hendaknya fenomena-fenomena akhir ini anak-anak kita, ya, hendaknya kita dekatkan dengan masjid. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa ketika anak kita belum lahir, masih di dalam kandungan, kita harusnya punya cita-cita. Anak-anak kita, ya, harus mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memakmurkan masjid. Itu yang disampaikan Al-Quran kepada kita. Bahkan sebelum anak itu lahir, ya mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Quran surah Al-Imran kisahnya, ya, keluarga Imran, istrinya Imran. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Istri Imran, ya, ketika anaknya masih di dalam kandungan, berdoa dan niat itikat baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ya Rabbi, ya Tuhanku, aku bernazar anak yang berada di dalam kandunganku ini kuserahkan untuk mengabdinya sepenuhnya kepadamu. Dan dia berharap anaknya ini laki-laki yang akan memakmurkan Masjidil Aqsa itu. Tapi ternyata jamaah sekalian, apa? Yang lahir anak perempuan yang bernama Bunda Maryam. Tapi tetap Bunda Maryam menjadi anak yang luar biasa. Apa? Memakmurkan masjid. Dan ini menjadi satu-satunya wanita yang diwajibkan sholat berjamaah, ya, Bunda Maryam, karena dia memakmurkan Masjidil Aqsa ketika itu. Maka cita-cita kita, ya, yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, ketika mereka masih di dalam perut ataupun sudah lahir, kita tanamkan kecintaan dia kepada masjid. Tanamkan cita-citanya untuk menjadi takmir masjid, menjadi dokter sampingan. Tugas utamanya mengurus masjid, menjadi pegawai BUMN sampingan. Utamanya memakmurkan masjid, menjadi karyawan sampingan. Tugas utamanya memakmurkan masjid. Tanamkan kecintaan dalam hatinya untuk dekat dengan masjid. Dan Nabi mengatakan jamaah sekalian, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti pada hari kiamat jamaah sekalian ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Yang ketiga itu apa? Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syababun nasya'u bi ibadatillah, pemuda, anak yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka kita tanamkan jamaah sekalian, semoga kelak, ya, masjid, ya, sebagai syafaat kita, ya, anak-anak kita mendapatkan naungan pada hari kiamat, keluarga kita mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dengan cara apa jemaah sekalian? Kita tanamkan kecintaan di dalam hati, tumbuh dekat dengan masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, amal-amal salat kita hari ini rangka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala sebagai syafaat nanti di hari kiamat, mati dalam keadaan husnul khatimah, ahlul jannah, dan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di surga itu. Amin.
wabarakatuh. Waalaikumsalam